Pemirsa, Ramadan menjadi momen menelusuri jejak salah satu pesantren tertua di Sidoarjo, Pondok Pesantren Alhamdaniyah Siwalan Panji yang berdiri sejak 1787, dirintis Mbah Kiai Hamdani. Pesantren ini tumbuh menjadi pusat pendidikan Islam dan melahirkan ulama besar Nusantara. Bagaimana sejarah dan perannya hingga kini? Inilah khasanah pesantren selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Pesantren, kali ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur, yakni di Pondok Pesantren Alhamdaniyah Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo. Di mana di pesantren ini banyak lahir para ulama-ulama besar seperti Kiai Holil Bangkalan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari. Seperti apa sejarahnya? Inilah Khazanah Pesantren selengkapnya. Berdiri sejak tahun 1787, pondok pesantren ini banyak melahirkan ulama-ulama besar dan penuh dengan sejarah. Salah satunya tempat ini merupakan tempat asrama yang pernah ditinggali oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan bangunan-bangunan ini tetap mempertahankan gaya arsitekturnya, ukirannya, ataupun dari bentuk bangunan itu sendiri. Pondok Pesantren Alhamdaniyah Siwalan Panji berdiri pada tahun 1787. Pesantren ini dirintis oleh seorang ulama asal Pasuruan bernama Mbah Kiai Hamdani yang hijrah ke kawasan Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo sekitar tahun 1780-an. Saat itu wilayah ini masih berupa rawa dan dikenal sebagai daerah dengan tingkat kemaksiatan yang tinggi. Dengan tirakat dan dakwah yang penuh kesabaran selama hampir 7 tahun, Mbah Kiai Hamdani mulai membangun gubuk-gubuk sederhana sebagai tempat tinggal santri. Dari sinilah embrio pesantren tertua di Sidoarjo ini bermula. Pondok Pesantren Alhamdaniyah Siwalan Panji ini berdiri pada tahun 1787. Yang berperan di dalam mendirikan Pondok Alhamdaniyah adalah Mbah Kiai Hamdani. Beliau seorang ulama dari kota Pasuruan, hijrah ke Siwalan Panji sekitar tahun 1780-an. Beliau ke sini, asalnya daerah di Siwalan Panji ini adalah berupa tanah rawa. Beliau pada waktu itu melakukan riyadhah tirakat berada di daerah sini sekitar hampir 7 tahun. Nah, ketika itu pada tahun 1787 beliau mendirikan sebuah godaan atau gubuk untuk tempat para santri untuk menetap. Karena memang pada waktu dulu keinginan Mbah Hamdani di Siwalan Panji adalah ingin berdakwah, ingin mengabdikan diri untuk masyarakat di sekitar Siwalan Panji, yang mana di daerah ini banyak orang melakukan perbuatan maksiat. Beliau melakukan pendekatan yang sangat bagus pada masyarakat. Akhirnya banyaklah masyarakat yang ikut mengaji kepada beliau Mbah Hamdani. Keberadaan pesantren ini diperkuat dengan catatan santri awal, salah satunya Raden Sepuku, santri asal Mataram yang mondok selama hampir 35 tahun. Raden Sepuku kemudian dikenal sebagai Mbah Kiai Nawawi Ringin Agung, tokoh penting dalam jaringan keilmuan pesantren di Jawa.
Bangunan-bangunan berciri cakak kayu yang masih bertahan hingga kini menjadi saksi bisu perjalanan panjang Pondok Siwalan Panji selama lebih dari 2 abad. Dari pesantren inilah lahir ulama-ulama besar Nusantara. Salah satunya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang pernah menimba ilmu di pesantren Siwalan Panji pada sekitar tahun 1890. Kedisiplinan, keteguhan adab, serta metode pendidikan khas pesantren membentuk karakter para santri yang kelak menjadi tokoh bangsa. Ya, di antaranya Pondok Panji itu memang dibalik kesederhanaan ini muncullah ulama-ulama besar. Di antaranya adanya Nahdlatul Ulama. Nah, berdirinya NU itu yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim. Dulu Mbah Hasyim nyantri di Siwalan Panji pada tahun 1890. Yaitu di desa Siwalan Panji. Kalau dulu memang bukan Alhamdaniyah, pondoknya namanya Pondok Siwalan Panji atau dikenal dengan Pondok Panji. Itu karena itulah Pondok Panji memang namanya harum di luar, tapi di dalam memang kiainya itu adalah sangat-sangat disiplin di dalam masalah pendidikan, di dalam mengembleng para santrinya. Makanya yang masyhur itu para santri-santrinya. Tidak banyak yang mengenal tentang siapa gurunya Mbah Hasyim itu, ya, karena memang para kiai zaman dulu memang banyak berkiprah di dalam pesantren. Nah, untuk metode yang dilakukan oleh Pondok Siwalan Panji, memang Pondok Siwalan Panji itu terkenal dengan metode sorokan, badongan, dan sistem halakoh. Dari 3 sistem itu, karena di sini ada perkembangan zaman, maka Pondok Siwalan Panji ini memang berbasis karakter. Mulai dari dulu ketika anak santri itu ketemu kiai, ketemu siapapun itu sangat hormat sekali, sangat mempunyai adab etika yang didengungkan saya ini kan pendidikan berkarakter dan kurikulum cinta. Nah juga untuk perkembangan zaman kami sudah ada pendidikan yang mengikuti zaman itu, ada pelatihan bahasa Inggris. Anak-anak itu di kader tidak hanya belajar ilmu-ilmu kitab, tapi dia juga mampu untuk berbahasa. Di antaranya sudah ada balai latihan kerja berupa bahasa Inggris yang sudah berdiri di Pondok Siwalan Panji agar anak-anak itu tidak hanya belajar itu saja, juga belajar tentang bahasa Inggris. Karena memang anak-anak santri ini rata-rata ketika selesai dari sini kadang ada yang bekerja di luar negeri. Lah sebab itu anak-anak biar nanti bisa di luar itu bisa bahasa Inggris itu diantaranya yang ada. Untuk harapan daripada Pondok Pesantren Alhamdaniyah ke depan, ini memang kita itu termasuk memang terkenal dengan masyhur pondok tertua. Lah kita ini terpacu semangat dengan cara kami dengan para dewan guru, dewan masyayikh untuk tetap semangat kuat untuk melanjutkan daripada apa yang ada di Siwalan Panji dengan menggulawentah atau menggembleng anak-anak agar anak-anak itu mempunyai pendidikan yang memang pendidikan yang sekarang yang terkenal memang gitu zaman, yaitu digitalisasi. Lah di sini juga di pondok kami ini di sekolah formalnya sudah ada sistem digitalisasi, yaitu ketika melaksanakan ujian sudah pakai online, atau juga ketika ada apapun kita melakukan dengan sosmed itu kita tetap, tapi harus ada tetap pantauan dari pihak pondok pesantren itu diantaranya. Dan harapannya memang kami ini pondok yang tertua, para masyayikh, para ulama-ulama besar dulu banyak yang mondok di Siwalan Panji, maka dari itu pihak negara atau pemerintah harus ikut berperan untuk bisa aktif di dalam membantu pondok pesantren
terutama di Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalan Panji. Termasuk sekarang ini ada Dirjen Pondok Pesantren. Maka kami dari pihak pesantren menginginkan bahwasannya haruslah kami ini sebagai pondok tertua harus dapat istilahnya bimbingan ataupun istilahnya perhatian khusus dari pemerintah agar seperti ini pondok kami memang kami lestarikan sampai sekarang, pondok-pondok yang bangunan kuno, karena di balik pondok yang kuno ini kamar-kamar ini banyak ulama besar, tapi kami juga membangun madrasah diniyah itu sekarang ya sudah bagus, bentuknya sudah bentuk bangunan yang sekarang. Kalau yang ini tetap kita lestarikan, termasuk yang berada di tempat ini adalah kamarnya Mbah Hashim Asy'ari, sampai hari ini tetap kita lestarikan, itu diantaranya. Dari Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah kita belajar bahwasannya santri di sini tidak hanya dididik untuk memahami ilmu agama saja, tetapi juga untuk memperbaiki karakter dan juga akhlakul karimah. Saya Khalil Syah pamit undur diri, sampai jumpa di episode Khazanah Pesantren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.